Halo Hivesener, jumpa kembali dengan Budi Hudian dari HPZ TV, bicara tentang handling, power, style, dan maintenance di sini tempatnya. Sudah banyak aki yang beredar di pasaran, dan aki merupakan salah satu sistem dari power di bagian elektriknya. Nah, kenapa harus membahas mengenai aki? Karena aki itu banyak sekali macamnya, dan juga beda jenis aki, beda juga alat chargernya. Seperti apa pembahasannya, apa saja sih sebenarnya fungsi dari aki, akan dibahas oleh teman saya, Kang Anto. Aki itu banyak banget macam-macamnya, tipe-tipenya. Yang sering kita temukan pada motor-motor itu adalah lead acid battery atau aki basah. Namun kali ini saya akan bahas adalah aki dari TDR, yaitu lithium iron phosphate atau kalau rumus kimianya LiFePO4. Lalu apa kelebihan dan penggunaannya pada motor Highzoners? Aki LiFePO ini memiliki bobot yang sangat ringan, namun dayanya, arusnya yang bisa dialirkan saat kita memerlukan arus yang sangat besar, ini jauh lebih gede, jauh lebih kuat dibanding aki biasa. Ada beberapa hal yang harus kita bahas pada aki LiFePO ini. Nomor satu adalah tegangan kerjanya itu di berapa sih? Setelah dari itu ada satu istilah di sini yaitu CCA atau cold cranking ampere. Nah, selain dari itu, ini ngecasnya nggak sama seperti aki biasanya. Dan nomor 4 adalah istilah yang sering kita temukan di dunia aki, yaitu WH, watt hour, atau MAH, yaitu milliamp hour. Aki LiFePO4, ini tegangan kerjanya di 12,8 volt. Sedangkan aki basah biasanya, tegangan kerjanya itu di 12 volt. Kok beda ya? Kan sama-sama aki. Kita lihat dari struktur selnya. Kalau kita lihat di dalamnya, ini memiliki 4 buah sel lithium iron phosphate di dalamnya. Masing-masing ini memiliki tegangan di 3,2 volt. Tegangan kerja satu selnya. Karena ada 4 sel, kita jumlahkan menjadi 12,8 volt. Itu bedanya. Ini lithium, yang itu lead acid biasa, sehingga tegangan kerjanya beda. Berhubungan dengan tegangan kerja aki LiFePO ini akan terlihat bila mana aki diberi beban. Salah satu beban terberat di motor yaitu adalah di mana kita melakukan starter pada motor. Kita bisa lihat di motor X-Max ini, saat masih belum kita starter, kita ke menu tegangan, tegangannya itu di 13,4 volt. Lalu pas kita starter, dia tidak berubah. Dia tetap di 13,4 volt. Beda dengan halnya dengan motor yang menggunakan aki biasa, seperti yang ini. Motor ini menggunakan aki biasa. Jadi saat kita starter, tegangannya kadang-kadang dia suka turun. Dan kalau misalnya benar-benar lagi akinya dalam kondisi kurang baik, di voltmeter di motor ini kita bisa lihat pas kita starter itu tegangannya bisa turun sampai 11 volt. CCA. CCA ini akan banyak ditemukan pada aki-aki basah. Namun bukan berarti di aki LiFePO ini nggak ditemukan. Sama ada. CCA itu apa? CCA itu sebenarnya singkatan. Yang kepanjangannya berarti cold cranking ampere. Ini apa sih? Kalau kita lihat cold cranking ampere berarti saat aki lagi dingin, kita lagi starter awal motor atau kendaraan apapun, itu berapa banyak ampere sih yang bisa disalurkan oleh aki? Kalau kita lihat di aki yang memiliki 48 watt hour ini, CCA-nya adalah 280. Sedangkan kalau untuk aki-aki basah pada dasarnya itu jauh lebih kecil dibandingkan yang ada pada CCA di lithium iron phosphate atau LiFePO ini. Kadang-kadang motor kita bermasalah, ya mogok lah, ya apalah. Nah, kelebihan aki LiFePO ini, kita bisa starter berkali-kali. Jadi pas mogok, starter sambil troubleshooting motor kita masalahnya apa. Sedangkan pada aki basah atau lead acid biasa, itu cenderung lebih cepat turun simpanan dayanya. Sehingga lama-kelamaan, akinya malah lebih cepat soak. Motor belum teratasi, aki udah habis. LiFePO ini lebih kuat. Bisa nge-starter motor berkali-kali meskipun kita sedang bermasalah pada motor kita. Saking besarnya CCA pada aki ini, saya dulu sempat bikin video di mana saya coba starter mobil dengan aki kecil ini. Walhasil, dengan entengnya mobil pun berstarter dengan entengnya. Greng, langsung nyala. Videonya kalau teman-teman Highzoners mau lihat, videonya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nontonin ya.
kadang-kadang aki LiFePO ini ya soak karena lupa matiin lampu lah atau apapun. Namun, perlakuan untuk pengecasan ini nggak sama dengan perlakuan pengecasan aki basah atau lead acid aki biasanya. Tadi di awal saya sudah sempat bahas kalau tegangan kerja untuk LiFePO battery ini adalah di 12,8 volt. Sedangkan kalau untuk aki biasa di 12 volt. Nah, ini udah jelas kelihatan bedanya. Saat kita melakukan pengecasan di laman aki kita terjadi soak, 12,8 dan 12 volt ini udah jelas berbeda. Selain dari itu, aki biasa itu untuk pengecasannya ada satu fitur yang disebut desulfurisasi, di mana nggak perlu untuk di aki LiFePO itu. Nah, oleh karena ini, saya ada sebuah charger yang sebenarnya bisa mengecas dua-duanya. Jadi pastikan nanti kita coba ini di aki yang ini bagaimana cara pasangnya. Charger ini ada dua kutub positif dan negatif. Umumnya ya berarti positif kita sambungkan ke positif, negatif kita sambungkan ke negatif. Dari sini di chargernya itu ada pilihan mode. Modenya itu adalah untuk lead acid yaitu aki basah dan lithium. Kebetulan aki ini adalah lithium. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dia prosesnya sedang charging. Dan bila mana sudah selesai charging, dia akan menyala lampu OK-nya, berarti sudah full si aki. Pastikan saat ngecas aki lithium itu tidak sama dengan aki lainnya. Aki basah tuh nggak sama. Jangan sampai ngecasnya pakai charger yang salah atau kita bawa ke tempat aki dan mereka tidak menggunakan charger untuk lithium karena itu bisa merusak aki kalian. Satuan atau bilangan yang sering dibilang-bilang di dunia aki itu ada WH dan mAh. WH itu adalah watt hour, mAh itu milliamp hour. Bingung ya? Gini nih. Watt apa? Bukan watt apa, tapi watt, W-A-T-T, bukan W-H-A-T. Watt ini pasti pernah Habsoners denger sewaktu lagi duduk di kursi SMA. Dan ini adalah sebuah satuan dari energi atau usaha. Nah, selain dari itu juga kita pasti pernah dengar yang namanya ampere. Nah, ampere inilah arus. Ini semua kita pelajari saat kita lagi SMA di pelajaran fisika yang kadang-kadang menyebalkan itu. Tapi ternyata bermanfaat saat kita main motor di sini karena salah satu bagian dari motor adalah kelistrikan. Jadi kita lihat bahwa hubungan apa sih antara watt dan ampere. Watt itu tadi adalah usaha, sedangkan ampere ini adalah jumlah arus. Yang berarti satu mengalirkan arus satuannya berapa, yang satu mengalirkan usaha atau daya seberapa besar. Lalu ada satu istilah lagi. Tadi kan watt hour, milliamp hour. Hour itu apa? Hour itu jam. Jadi berapa persatuan waktunya itu berapa lama? Berapa hour atau berapa jam? Jadi kalau misalnya kita lihat di aki ini nih, aki ini memiliki 48 watt hour. Yang berarti 48 watt untuk 1 jam. Atau misalnya 24 watt untuk 2 jam. Kenapa? 48 kali 1, 48. 24 kali 2, 48. Jadi tergantung berapa banyak watt yang kita gunakan pada aki ini, sehingga nanti totalnya menjadi 48, itu berapa lama aki ini bisa menjaga tegangannya. Kira-kira begitu kalau di watt hour. Tapi ada satu istilah lagi di dunia aki. Selain watt hour, ada milliamp hour. Watt hour dan milliamp hour ini apa sih hubungannya? Kalau kita lihat hubungannya secara rumus, milliamp hour itu sama dengan watt hour dikalikan 1000 dibagi tegangan atau voltasenya. Sedangkan watt hour itu adalah milliamp hour dibagi 1000 kali voltasenya. Kalau mau konversi intinya itu rumusannya. Intinya kedua istilah tadi itu adalah seberapa banyak yang bisa disimpan oleh aki atau yang bisa dikeluarkan daya dari aki ini. Tentunya semakin besar angkanya, semakin besar pun ukuran akinya. Namun, untungnya dengan aki lithium iron phosphate ini yang tadi memiliki kelebihan yaitu dia enteng dan ukurannya kecil. Jadi pas kita upgrade dengan ukuran yang lebih besar, nggak makan space di motor Habsoners. Nah, selain dari itu, Habsoners ini kan senang dan gemar masang aksesoris pada motor seperti lampu tambahan atau kelistrikan yang lainnya lah. Tentunya dengan mengupgrade aki itu akan membantu kestabilan kelistrikan. Namun ada hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan upgrade pada aki.
yaitu pastikan apakah pengisiannya normal. Jangan sampai saat pengisian yang nggak normal kita kasih aki yang lebih besar, bukannya jadi lebih oke, malah motor mogok. Atau malah dikiranya ini motor nggak kuat, nyalain lampu dan lain-lain, ternyata bukan dari akinya, permasalahannya adalah di sistem pengisian. Oleh karena itu, pastikan sistem pengisiannya sudah oke, baru upgrade ke aki TDR yang dahsyat ini. Jadi Hypezoner sudah upgrade belum aki motornya dengan lithium iron phosphate yang dari TDR ini? Oke, Hypezoner, banyak sekali produk yang tadi udah dibahas pada video ini. Kalau Hypezoner mau mengetahui secara detailnya, Hypezoner bisa langsung kunjungi ke www.oneteamstore.com. Jika Hypezoner tertarik untuk membeli, bisa langsung cek link e-commerce yang ada pada kolom deskripsi. Atau Hypezoner bisa langsung beli pada One Team Network di daerah kalian. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tetap untuk jalankan prosedur kesehatan, biar kita semua terhindar dari penyakit. Oke, ciao.